lagi di podcast Line Talk, podcast di mana kita akan membahas tips and trik menjadi siswa dan siswa yang baik, dan juga sedikit tentang dunia perkuliahan. Nah, jadi sebelum kami masuk ke inti videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afarizi dan di sini ada Renata Palaputra. Nah, sebelum kita masuk ke inti podcast ini, kita mau memperkenalkan dulu nih guys. Kita kedatangan dua bintang tamu spesial yang merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Nah, kakak-kakak boleh dong diperkenalkan namanya, kuliah di mana, dan juga sedang menempuh pendidikan apa, Kak? Oke, hai Lions. Jadi, aku dulu ya. Aku namanya Muhammad Nabil Emirsya, biasa dipanggil Nabil. Jadi sekarang aku lagi kuliah di Universitas Bangka Belitung, jurusannya kedokteran. Oke, halo Lions. Jadi, kenalkan nama aku Khairan Rido, biasa dipanggil Khairan atau Rido. Aku angkatan ke-39 SMA Negeri 2 Pangkal Pinang dan alhamdulillah sekarang aku kuliah di kedokteran gigi di Universitas Sriwijaya. Jadi Lions, kakak kita ini mereka merupakan angkatan tahun 2025 kemarin, which is baru lulus. Nah, kakak-kakak mungkin bisa dong diceritain perjuangannya selama 3 tahun untuk bisa masuk ke PTN-PTN yang kakak tempuh sekarang. Oke, Mungkin boleh Nabil? Nabil dulu. Oke, jadi aku sama Rido itu satu angkatan teman-teman. Jadi kami berdua cukup dekat, walaupun kami beda kelasnya karena fun fact-nya kami tuh sempat tergabung dalam satu organisasi yang sama, jadi ya lebih dekat gitu. Terus selain itu untuk persiapan ke kampus yang sekarang, kami tuh sering ikut lomba-lomba gitu ya. Selain berusaha untuk aktif mengejar nilai di kelas, kami juga ikut lomba-lomba di luar gitu. Kalau Rido gimana? Wow, jadi kalau aku sendiri ya teman-teman, aku dari kelas 10 itu ya orangnya memang tipe orang yang santai, yang dibawa enjoy terus. Jadi kalau apa-apa itu nggak aku pikirin. Jadi kalau ada ulangan nih misalnya, besok ulangan, wis, aku nggak ambil ribet itu. Jadi kayak kita mau ulangan misalnya, ya sudahlah kita belajar kan, belajar santai. Dan aku juga nggak hanya terpaku ke dalam diri aku sendiri. Jadi tapi aku itu ngajak teman untuk belajar dan itu ya mungkin sangat membantu sekali dalam kita buat belajar di sekolah. Nah, terus untuk perjuangan aku buat dapatin di PTN yang aku mau ini gimana ya? Jadi aku itu kan kalau kita masuk PTN itu kan ada 2 jalur ya. Itu ada SNBP dan SNBT. Nah, kebetulan teman aku Nabil dapat di SNBP dan aku dapat di SNBT. Nah, fun fact-nya aku dan Nabil itu milih di satu PTN yang sama dan kebetulan jurusan yang sama, yaitu di kedokteran UBB. Tetapi mungkin aku belum rezeki di situ dan alhamdulillah aku keterima di SNBT di FKG Unsri. Karena kakak-kakaknya udah nge-mention nih guys, mereka masuk jalur apa, kita boleh dong nanya dikit tentang perjuangan mereka masuk ke jalur tersebut. Nah, mungkin sama Kak Rido duluan boleh ya? Wah, boleh banget. Kak Rido ini SNBT-nya itu belajar mandiri atau ikut les-les gitu Kak, kayak bimbel? Kalau untuk itu aku ikut banyak sekali bimbel dan bimbel online ya. Jadi ya aku memang tipe orang yang gak mudah taruh harapan di satu poin aja. Jadi aku kayak kita mancing. Ibaratnya kita nebar umpan. Nah, kita kan nggak tahu mana yang dapatnya. Jadi itu ya mungkin memang rezeki dari Allah. Aku dapat di SNBT dan kebetulan juga di kedokteran gigi. Jadi untuk persiapannya aku dari kelas 10 itu udah mulai bimbel, tapi itu belum ada bimbel yang namanya bimbel UTBK. Tapi aku bimbel yang dimana itu bimbel tentang Pelajaran umum. iya betul, pelajaran umum agar nanti aku bisa lebih paham untuk materi-materi sekolah nanti. Dan nilai itu kan sangat membantu sekali untuk kita di SNBP nanti. Dan mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut oleh kakak Nabil yang which is dia keterima di SNBP, tapi aku bakal fokusin ke SNBT. Jadi kalau pas SNBT itu aku mulai belajarnya itu sekitar Hamin 2 bulan. Hamin 2 bulan
dan mulai lebih giatnya itu setelah ketolak SNBP. Iya. Jadi ketika aku ketolak SNBP itu aku langsung bilang ke mama, aku boleh nggak daftar lagi bimbel itu, bimbel di Bandung. Terus mama bilang ya udahlah boleh, aku ajak teman lah. Dan kebetulan ada juga teman aku yang pengen ikut juga bimbel, dan alhamdulillah ada yang dapat, ada yang mungkin belum rezekinya juga. Dan itu memang salah satu tantangan dari kita belajar itu malas ya. Iya. Pasti. Dan kalau kita nggak bisa lawan rasa malas itu, mungkin kita bakal struggle. Iya. Jadi mungkin saran-saran buat teman-teman semuanya, lawan rasa malas itu. Karena bukan seseorang yang mengatur kita, tapi diri kita sendiri. Dan itu sangat menjadi fondasi dalam kita untuk belajar. Sehingga ya mungkin untuk SNBT semangat buat teman-teman semuanya, dan saran saya jangan terpaku oleh SNBP saja, tetapi kita juga harus belajar di SNBT. Mungkin Kak Nabil ada rute SNBP-nya? Iya, aku setuju banget sama Rido tadi. Jadi benar dibilang bahwa kita tuh jangan terpaku banget sama SNBP, karena bisa dibilang SNBP itu sulit ditebak seperti itu. Kayak jalur langit ya Kak? Ya, benar sekali. Jadi teman-teman tuh di samping persiapan SNBP, berharap SNBP, teman-teman tuh harus ready juga ya untuk ikut SNBT gitu. Kemarin aku juga, walaupun aku nggak les kayak Rido, aku juga beli bukunya ya. Buku itu cukup membantu aku untuk belajar soal-soal SNBT, tapi alhamdulillah aku keterima dari SNBP gitu. Nah, jadi ini untuk teman-teman ya. Sebenarnya untuk persiapan kuliah ini, khususnya untuk SNBP, itu kita nggak bisa baru siap-siap kayak beberapa bulan sebelum kuliah gitu. Tapi persiapannya itu harus mulai dari sejak sebelum masuk SMA gitu. Kenapa? Karena ada beberapa sekolah yang punya alumni banyak di suatu universitas. Nah, berarti kita harus bisa masuk ke SMA tersebut gitu ya. Kalau kita pengen masuk universitas yang ingin kita tuju gitu. Nah, jadi makanya aku bilang bahwa persiapannya itu sebelum masuk SMA. Nah, tapi karena teman-teman mungkin di sini udah masuk di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai berjuang, terutama dari yang kelas 10. Karena kalau SNBP itu nilainya diambil dari nilai kelas 10, 11, sama kelas 12 semester yang ganjil gitu. Nah, aku kemarin sangat-sangat berusaha untuk mempertahankan nilai karena aku pengen dapet SNBP sih sebenarnya. Karena yang aku tahu dan aku udah coba juga soal tryout-nya, SNBT itu sangat-sangat sulit sekali gitu. Dan aku rasa kalau aku SNBT aku nggak yakin bakal keterima gitu, karena emang susah banget guys. Jadi teman-teman harus belajar dari sekarang untuk pertahanin nilainya gitu. Oke, jadi kalau untuk adik-adik yang di kelas 10 sekarang nih Kak, jadi harus mulai dari awal gitu ya Kak? Iya benar. Dan ngomong-ngomong guys, Kak Nabil ini juara umum, selalu juara umum 1 guys. Oke. Bertahan guys. Dari kelas Jadi 10. saya kagum banget sama Kak Nabil nih guys. Iya. Karena doa dari ibu, dari teman-teman juga gitu ya. Nah, ngomongin masalah PTN nih, kami kan udah kelas 12 nih sama Rian nih. Jadi kami tuh udah punya bayangan nih mau kemana, udah punya impian juga mau kemana. Nah, kami pengen saran nih dari kakak-kakak, kalau pilih PTN tuh harus idealis atau realistis sih? Oke. Kita jawab sama-sama aja ya. Iya, oke. 1, 2, 3. Realistis. Kenapa realistis? Oke, kalau aku sendiri milih realistis itu karena aku mikir kalau dokter gigi itu ujung-ujungnya kan menjadi seorang dokter gigi. Nah, itu tuh mungkin memang pengaruh sih buat beasiswa, tetapi kalau untuk di lingkup kedokteran, kalau kita pengen pekerjaannya doang, itu mungkin nggak perlu yang akreditasinya itu tinggi-tinggi. Jadi mungkin
kalau aku sendiri mungkin seperti itu alasannya. Kalau mungkin kalau Nabil gimana? Ya, kalau aku cukup setuju sama Rido itu. Tapi aku sendiri milih jadi realistis tuh karena aku nggak siap. Aku bukan orang yang berani mengambil resiko banget gitu. Makanya aku milih jadi realistis gitu. Dan kebetulan Kak Nabil juga alhamdulillah dapat ya Kak. Iya, alhamdulillahnya dapat gitu. Jadi kalau teman-teman tuh merasa teman-teman bukan orang yang berani, kemudian mungkin ada kekurangan dari sisi akademik atau dari biaya, better teman-teman realistis saja untuk saat ini gitu. Nanti jadi idealisnya kalau seandainya teman-teman udah misalnya mau ngejar S2, nah itu boleh jadi idealis karena kita mungkin dari sisi pikiran atau dari biaya kita udah mumpuni gitu untuk mengambil segala risiko yang ada. Ya mungkin aku tambahin juga mungkin bagi teman-teman yang mungkin nggak siap untuk gap year, semi gap year, dan nantinya nggak sesuai dengan jurusan kita mau, mungkin aku saranin buat realistis karena ya mungkin bisa juga dibilang oleh Kak Nabil tadi kalau memang nggak mau sama semua resiko itu pilihlah realistis. Dan mungkin ini pemikiran kami berdua ya, dan itu kalau soal tentang pendapat itu kan Tiap orang beda-beda. iya, Beda-beda. dan itu ya mungkin itu saran dari kami saja sih, Iya. nggak terpaku dengan pendapat kami. Oke. Nah, karena kebetulan kakak-kakak kita ini dari fakultas yang ada hubungannya sama kesehatan, guys. Boleh dong Kak kita nanya nih tentang resiko, persiapan dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh para pejuang jurusan kesehatan nih, Kak. Ya, soalnya kan banyak nih Kak yang ngasih fear gitu Kak, yang ngasih ketakutan yang besar gitu, yang kayak yang udah lama banget kuliahnya, Mahal. Bikin stres tuh, Kak. Ya. Nah, Iya. kira-kira apa tuh, Kak, yang harus disiapin tuh, Kak? Mungkin dari Nabil dulu. Oke. Ya jadi bener banget ya kalau di kesehatan itu cenderungnya dia biayanya mahal, terus kuliahnya lama, terus materinya banyak gitu. Jadi kalau ditanya persiapannya berarti teman-teman tuh harus siap dalam 3 hal ini. Berarti teman-teman harus siap belajar materi yang banyak, terus harus siap belajarnya lama, kemudian harus siap biayanya juga gitu. Kalau Rido Ya, gimana? mungkin selain dari disebutin oleh Nabil tadi, mungkin yang pertama itu mungkin siap mental ya. Benar. Karena kalau kita nggak ada mental di jurusan kesehatan ini, ya mungkin kita bakal struggle dalam kita menghadapi yang namanya bimbingan misalnya. Iya. Misal kita ada praktikum kita nggak berani bertanya, jadi mungkin boleh nih untuk disiapin mentalnya matang-matang ya, dan boleh dipikirkan terlebih dahulu agar nantinya itu kita mikirnya, aduh kenapa ya kita tuh harus milih jurusan kedokteran, padahal kan bisa di jurusan lain yang bisa jurusannya itu bisa lebih cepat daripada kedokteran ini, yang dimana kalau kedokteran sini itu sekitar 6 tahun ya. Iya. Iya, itu gabungan antara S1 dan profesi. Ya, mungkin kalau dibilang kan ada bilang juga kalau di Indonesia kalau kita masuk kedokteran itu jangan bilang bisa cepat balik modal ya. Ya memang aku bisa bilang itu setuju banget sih kan. Karena kalau dibandingkan oleh prodi-prodi lain yang bisa lulusnya lebih cepat, dan mungkin saat kita lulus profesi mereka tuh udah bisa yang namanya S2 dan kita tuh baru lulus profesi mengandeng gelar DR atau DRG. Dan mungkin itu bisa jadi pertimbangan sih untuk teman-teman agar nantinya itu tidak berhenti di tengah-tengah jalan. Oke, jadi poinnya teman-teman itu pokoknya harus siap karena kalau kita kuliah di jurusan kesehatan kita tuh nggak hanya capek pikiran, kita capek fisik juga dan kita capek mental juga gitu karena pressure-nya ada gitu ya, mulai dari teman sejawat atau dari dalam diri kita sendiri atau dari orang-orang lain seperti itu. Terlebih lagi nanti kan kita kalau jadi dokter atau DRG bakal berhubungan sama pasien gitu yang kita tuh nggak tahu ya perang tuh. Bagaimana watak dari pasien tersebut gitu. Jadi memang kita tuh harus siap dari jauh-jauh hari gitu. Ya.
Dan bisa dibilang juga kedokteran juga kita kalau harus menjalani sepenuh hati dan tidak boleh setengah-setengah. Iya. Karena ya jujur ada juga beberapa teman-teman dari kami tuh ketika mereka patah semangat itu mereka ya hilang semangatnya. Kayak misalnya nggak masuk, bolos, ya mungkin seperti itu. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang nantinya pengen masuk ke lingkup kesehatan ya. Iya, benar. Itu guys, jadi selain gajinya yang kecil dan juga lulusnya yang lama dana untuk pendidikannya juga gede. Jadi itu tuh yang harus kalian siapin guys. Tadi kan disebutin juga tuh Kak yang kuliahnya 6 tahun. Nah, kakak-kakak udah punya plan belum? 6 tahun tuh mau ngapain aja? Yang tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, dan seterusnya Kak. Boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh. Oke. Kalau aku sendiri udah nge-planning buat di kedokteran gigi itu aku mau jadi mahasiswa yang mungkin nggak terlalu kupu-kupu banget, tetapi Yes. ada juga kegiatan Yes. dan mungkin aku pengen ikut kegiatan pengabdian masyarakat dan mungkin yang nggak bakal nganggu kuliah pada saat nantinya. Jadi misalnya kegiatannya itu di hari Sabtu Minggu, mungkin aku bakal ikut dan mungkin kalau bertabrakan dengan kuliah aku nggak bakal ikut. Jadi karena kalau bilang antara kegiatan dan akademik dari skala 100 aku bakal pilih 100 dua-duanya. Karena apa? Ya mungkin kalau kita nggak seimbang antara dua-duanya, nggak 100 dan 100, ya mungkin kita bakal ada yang namanya kenapa ya kalau kan pernah ngerasa gitu kalau misalnya kita nggak maksimal itu rasanya ada nyangkut di hati gitu ya. Iya, sering. Jadi mungkin kalau dibilang kenapa kalau bisa sepenuh hati, why not? Yes, setuju. Jadi mungkin terus untuk plan selanjutnya, aku pengen yang namanya itu riset ya mungkin. Kalau diajak oleh dosen-dosen misalnya, kamu mau ikut saya penelitian nggak? Misalnya gini. Itu mungkin aku juga bakal nyoba juga. Itu mungkin kalau ditawar ya. Kita kan nggak tahu juga kan kalau nantinya gimana. Mungkin juga mencari beasiswa, sekalian juga buat bantu keluarga kan. Ya, karena kalau di kedokteran gigi kan tuh bisa dibilang kuliahnya lumayan mahal karena ada praktek-prakteknya, mencari gigi dan lain segalanya. Dan mungkin Kak Nabil? Nah, kalau aku sendiri selain pengen aktif kayak Rido, aktif pengabdian, ikut penelitian dosen gitu. Selain aktif di kelas gitu, aku juga pengen aktif di lomba-lomba yang ada gitu ya. Karena dari SMP, dari SMA aku cukup tertarik gitu ya untuk ikut lomba-lomba yang ada karena lomba itu bisa jadi pelarian buat aku yang belajar gitu terus menerus di saat kuliah gitu. Aku butuh pelarian, aku butuh hiburan. Jadi salah satu hiburan yang bakal mendatangkan benefit yang tidak merugikan itu adalah dengan ikut lomba. Karena selain itu fun, itu juga bakal bisa naikin personal branding aku gitu ya. Terus bisa aja kayak keluar kota, keluar negeri karena lomba-lomba yang diikuti gitu. Jadi aku tertariknya ke lomba-lomba gitu. Wah, kayaknya banyak banget tuh ya plan-plan kakak ke depannya gimana. Nah, terus kalau kakak-kakak gimana sih sistem belajar di universitas kakak-kakak sekalian? Kan bisa jadi tuh sistem belajar yang ribet itu bisa nambah jadi 6 tahun tuh Kak untuk belajar kakak. Gimana tuh Kak? Iya, jadi kalau sistem belajar kita itu beda sama prodi lain ya teman-teman. Kalau di kedokteran itu ada sistem blok namanya. Jadi kalau sistem blok itu kita fokus di satu topik aja. Jadi misalnya blok 3, misalnya blok 3 itu judulnya misalnya jantung gitu. Terus masa belajar, periode belajarnya itu selama 4 minggu misalnya. Jadi selama 4 minggu ini kita tuh belajar jantung gitu. Jadi semua tentang jantung itu dipelajari. Anatominya, histologinya, fisiologinya, patofisiologinya, kemudian klinisnya itu dibahas semua gitu. Jadi kami tuh belajarnya itu satu topik mendetail secara kontinu. Jadi nggak lompat-lompat gitu. Wow, mungkin ada juga yang bilang kalau di kedokteran itu wajib 4 tahun. Well, bisa dibilang itu benar sih. Karena kalau seperti dibilang Kak Nabil tadi kan kita sudah dipetakan dalam bentuk blok-blok. Jadi itu sudah wajib
4 tahun, nggak bisa Iya. 3,5 tahun seperti di prodi-prodi lain. Iya. Ya mungkin 3,5 tahun itu kan kita bisa pakai buat santai kan, misalnya 4 tahunnya kita langsung wisuda. Tapi di kedokteran sayangnya nggak bisa. Jadi kalau ya itu bisa menjadi pertimbangan sih buat teman-teman yang mau ikut prodi kedokteran ya. Terus juga kalau sistem belajar selain dalam sistem blok itu ada juga yang namanya praktikum wajib dan praktikum ya seperti itulah praktikum ya. Iya, praktikum. Kalau praktikum tuh wajib setiap seminggu tuh wajib ada. Iya. Dan itu mungkin kalau di Unsri itu satu SKS itu 100 menit. Wow. Bisa dibayangkan misalnya kalau ada 2 SKS itu bisa dari jam 11 tembus jam 4 sore. Dan mungkin kalau di UB aku juga kurang tahu ya gimana mungkin, tapi kalau di Unsri itu satu SKS 100 menit dan beda dari prodi lain yang biasanya itu satu SKS 50 menit. Dan ya itu bisa juga jadi pertimbangan buat teman-teman, bisa buat mikir lagi Iya. karena ya seperti yang aku bilang tadi, di kedokteran ini nggak bisa kalau dijalanin setengah hati, harus penuh hati. Ya, Mungkin terus, nah, jadi benar. Terus juga kalau di kedokteran, sama kedokteran gigi juga mungkin itu banyak sekali macam-macam ujiannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang anak kedokteran itu ujiannya 1 sampai 2 minggu sekali, itu benar juga sih karena memang banyak jenisnya gitu. Jadi ada ujian pilihan ganda namanya MCQ, kemudian ada juga ujian praktikum. Kalau teman-teman pernah lihat kayak ada sesuatu di sini, ada beberapa pos-pos, terus dikasih 30 detik setiap orang harus jawab itu tuh apa, terus diketok itu pindah, ketok pindah. Nah, itu salah satu ujian yang ada di kedokteran salah gitu. satu Terus metode ini ya. terus kalau di kami juga ada OSCE. Wow. Rido ada nggak? Kalau di aku mungkin belum tahu ya. Oh, belum tahu. Ya, belum tahu. Jadi kita tuh kalau di OSCE itu kita ujiannya kayak kita tuh berperan sebagai dokter in real life gitu. Jadi ntar ada dokter pengawasnya, jadi kita yang jadi dokternya, terus kita mengobati pasiennya. Ya, itu jadi kayak kayak bermain peran gitu. betul. Kalau di kedokteran gigi itu nggak semesti harus di-push pengetahuannya aja, tapi itu harus main juga yang namanya skill. Karena kalau kita cuman ada pengetahuan tapi tanpa skill, itu kayaknya seperti kita menaruh apa ya? Ya pokok lagi Iya, gitu lah ya. iya. Karena kalau kita punya skill, kalau punya pengetahuan tapi nggak bisa skill, itu sama aja kalau kita narik gigi pakai pengetahuan kita, nggak pakai rasa, nggak pakai apa-apa, karena iya betul. Jadi di kedokteran gigi wajib yang ada yang namanya pengembangan keterampilan. Itu harus diasah terus menerus sehingga kita menjadi terlatih agar nantinya siap menjadi dokter gigi yang telaten dan teruji oleh klinis. Gitu. Nah, kalau masalah praktikum tuh Kak, dengar juga di UBB itu kan udah punya kadaver ya Kak? Iya, Wow. sudah. Nah, kalau kadaver tuh gimana sih Kak? Ya, jadi kalau kadaver itu atau biasa disebut guru besar ya. Jadi kadaver itu adalah mayat gitu yang diawetkan agar kami para calon dokter itu bisa belajar langsung, melihat langsung bagaimana misalnya jantung itu di manusianya. Karena kalau kita belajar dari buku aja atau dari video atau dari ilustrasi aja itu berbeda dengan aslinya. Karena misalnya kalau di buku itu ada warnanya, misalnya arteri, vena sama saraf itu kan beda-beda warnanya, ada yang merah, biru, kuning, itu mudah kita nggak mudah juga sih, bahkan di buku aja walaupun kita 3 warna ini dibedain tetap aja susah, apalagi aslinya itu nggak ada perbedaan warna gitu. Jadi tujuan dari kadaver ini biar itu membantu kita belajar real bagaimana tubuh manusia itu gitu ya. Nah, kalau di kedokteran gigi Kak gimana Kak? Dengar-dengar juga Kakak kemarin nyari gigi ya Kak? Iya. Iya. Ya, Nyari gigi itu gimana maksudnya Kak? oke, jadi mungkin kalau di kedokteran gigi sendiri ya mungkin aku kan belum terlalu lama juga di kedokteran gigi dan mungkin di semester 2 ini aku bakal belajar yang namanya anatomi gigi yang dimana pada nantinya pada saat praktikum itu aku bakal yang namanya cutting gigi atau mukir gigi. Nah, itu kita harus mencari gigi asli yang dimana nanti kita ACC-an sama dokternya
Dan itu harus memiliki kriteria yang tertentu. Misalnya nggak ada gigi berlubang, nggak ada yang namanya karang gigi. Nah, setelah kita ACC, baru kita yang namanya carving atau ngukir gigi. Nah, nantinya giginya itu bakal kita dikalikan 1,5, sekitar gitulah, 1,5 kali, agar nantinya kan gigi itu kan nggak terlalu besar, sehingga kita dikalikan sama 2,5 atau 1,5 gitu lah. Jadi agar nantinya saat kita carvingnya itu hasilnya lebih besar daripada gigi yang aslinya. Dan mungkin ini juga yang seperti aku bilang tadi, itu juga harus menggunakan skill. Walaupun percuma kalau kita alatnya banyak, tetapi skill kita kurang. Jadi ya mungkin utamakan skill daripada alat ya, mungkin seperti itu. Atau Tapi lebih diseimbangkan ya, aja gitu. tapi alat juga itu juga bakal membantu kita, tapi tetap aja skill itu lebih diutamakan. Ya, mungkin seperti itu. Nah Kak, dengan sistem belajar yang sehektik itu, Gitu. anak-anak kesehatan ini masih bisa bersosialisasi nggak Kak? Atau mereka tuh masih bisa nongkrong nggak sih Kak tiap pulang dari kuliahnya? Iya, jadi ini jangan salah kaprah ya. Jadi sebenarnya anak kedokteran itu cenderung lebih solid satu sama lain ya. Karena apa? Karena berat kan, belajarnya Betul. berat gitu kan. Udahlah berat, materinya berat, itu juga banyak dan lama juga gitu. Jadi kalau andai kata kita tuh sendiri-sendiri aja nggak bersosialisasi, kita tuh nggak bakal survive. Aku bilang karena adanya teman-teman yang lain yang saling membantu, saling belajar gitu ya, saling sharing ilmu. Nah, itu yang membantu kita tuh bisa survive di kedokteran dan kedokteran gigi gitu ya. Terus yang dibilang bisa nongkrong nggak, itu bisa Bisa teman-teman. Cuman nggak jarang kita tuh nongkrongnya sambil nugas Iya, atau sambil belajar. belajar gitu. Dan itu seru juga sebenarnya Betul. ya. Karena kita bisa belajar, tapi di satu sisi juga kita nggak bersosialisasi iya, juga ya. nggak stres gitu. Itu bisa tips juga buat teman-teman gitu. Jadi kalau belajar itu bisa di tempat lain, bisa sambil nongkrong sambil belajar gitu. Jadi lebih have fun aja, lebih enjoy Ya. gitu. Aku juga mungkin sama-sama Kak Nabil ya. Jadi betul kalau kita belajar sendirian itu memang bakal bikin kita pusing. Dan mungkin kalau kita ada teman-teman di sekitar kita itu bakal lebih yang namanya penambah semangat. Jadi mungkin kalau aku sendiri ya, kalau belajar sendiri tuh untuk memantapkan materi dan belajar dengan teman-teman itu untuk mencari ilmu yang didapatkan oleh teman-teman yang mungkin kita punya ide ini dan teman-teman punya ide ini. Jadi kita bisa gabungin, mix menjadi suatu ide yang bisa menjadi pengetahuan yang baru seperti itu. Dan itu sangat membantu banget kami dalam survive di kedokteran ini. Yang mungkin seperti itu. Nah, terus kalau misal kita tuh sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, masih bisa nggak sih Kak kalau kita misal ikut sama kayak himpunan gitu Kak? Wow. BEM kan karena tadi yang seperti Kakak sebut tadi, belajarnya kan kayak berat-berat banget. Nah, kalau misal kita ikutan sama himpunan gitu masih bisa nggak Kak? Iya, gimana dong? Wis, ini pertanyaan yang sangat-sangat itu ya. Jadi mungkin tanggapan beberapa teman-teman aku yang memang pengen jadi mahasiswa kupu dan mahasiswa pulang rapat ya mungkin itu memang bener adanya. Dan aku juga tipe orang yang mungkin nggak terlalu pengen sini pengen situ, tapi aku pengen balance saja antara ini dan itu. Jadi mungkin saran aku buat terutama diri aku sendiri ya, jadi mungkin boleh kita berorganisasi, tapi kita juga harus mikirin diri sendiri, karena kita tahu bahwa antara organisasi dan akademik itu harus balance. Yes, setuju. Dan itu harus dijalani oleh sepenuh hati. Dan itu juga boleh organisasi itu bukan seperti tembok yang menghalangi kita untuk berprestasi. Iya. Dan organisasi itu menjadi seperti wadah untuk kita tuh mengembangkan skill. Tapi kita juga jangan terlalu gimana ya? Terlalu di push di organisasi. Yes, Maksudnya setuju. jangan terlalu sibuk di organisasi. Karena kalau kita sibuk di organisasi itu bakal ganggu akademik kita. Dan which is itu bakal
membuat kita itu jadi MTTW. Itu kayak MTTW Kak. mahasiswa telat lulus kalau nggak salah ya. Iya, iya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri pengen balance antara organisasi dan akademik. Tapi saya pengen prioritaskan akademik terlebih dahulu daripada organisasi. Mungkin karena Ya kalau aku sendiri karena aku juga pengennya mentingin akademik ya, karena tujuan kita kuliah kan biar apa? Biar kita bisa lebih pintar gitu ya, bisa betul. nambah ilmu gitu ya. Jadi aku kalaupun aku mau ikut organisasi, maka aku ikut yang departemen atau divisinya yang ada kaitannya sama pendidikan dan profesi gitu. Kayak misalnya di Hima UBB itu ada departemen khusus untuk bidang pendidikan dan profesi. Nah, kalau aku pengen ya aku join di situ aja karena masih ada kaitannya sama pembelajaran gitu. Oke Lens, jadi cukup segitu dulu pembicaraan kita atau perbincangan kita dengan kakak-kakak kita ini yang sangat luar biasa guys. Mungkin dari kakak-kakak ini sebagai last dance-nya boleh dong Kak dikasih advice buat adik-adik kita yang masih kelas 10, 11 ataupun kelas 12 biar kalau kata orang Baga tuh nggak ingel-ingel karena mempersiapkan untuk ke PTN Kak. Oke, mungkin untuk adik-adik kelas 10, 11 mungkin kalian bisa push nilai kalian dan bisa belajar lebih giat karena kalau tahun sekarang kan ada yang namanya TKA ya. Itu juga harus kita belajar, jangan males dan seperti yang dalam film-film itu ada yang namanya just keep swimming. Iya, film Itu Nemo mungkin film Dory ya. Iya. Ya, itu ada maksud di dalam kata-kata itu. Jadi kita boleh berhenti sejenak tapi jangan lupakan tujuan utama kita. Dan nggak apa-apa kita kalah progres sama orang lain asalkan kita itu tetap berjalan. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Dory, just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. Dan mungkin itu juga menjadi prinsip aku. Ya mungkin aku kalah sama orang lain dalam hal ini dan itu, tapi aku percaya dalam diri aku bahwa ada kelebihan dalam diri aku sendiri. Itu menjadi fondasi utama dari aku sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman kelas 12 juga mungkin yang bakal bentar lagi yang namanya SNBP ya. Dan UTBK dan mungkin ini SNBP dulu. Saran aku mungkin jangan terlalu diambil pusing SNBP-nya itu karena kita nggak tahu rezeki kita di mana dan mungkin SNBP-nya ini kan bisa dibilang itu jalur langit ya. Ya, karena kita nggak tahu kita dapatnya di mana, itu juga kuotanya juga misterius. Iya, benar. Dan mungkin dalam progres menuju pengumuman SNBP itu kita bisa seling-seling dengan belajar UTBK. Nah, karena kita nggak tahu kan rezeki kita gimana dan mungkin aku juga yang kemarin SNBP-nya ketolak dan alhamdulillah aku tetap bersyukur dan di UTBK dan aku alhamdulillahnya dapet di kedokteran gigi Unsri dan menjadi pembuka buat adik-adik kelas yang nantinya bakal masuk ke kedokteran gigi mungkin ya nanti dan last but not least semangat buat teman-teman semua yang akan bertarung di SNBP dan UTBK nanti. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga nanti di dalam pengumumannya itu warna biru. Amin. Dan semoga diterima di PTN yang diinginkan dan mungkin kalau dari aku sendiri pilihlah sesuai apa yang kata hati kalian yang mungkin dan mungkin ini kan kalau kami memilih yang realistis dan itu merupakan pendapat kami dan itu juga kami nggak bakal ganggu gugat pendapat kalian karena kalian sendiri kan punya pendapat sendiri dan ini merupakan saran aja dari kami dan kalau kalian nggak mau ikutin nggak apa-apa kami hanya pengen berikan saran yang sudah menjadi pengalaman kami sebelumnya agar nantinya kalian juga mempunyai plan-plan yang selanjutnya yang mungkin kalian nggak tahu bakal kemana kan. Mungkin semangat. Oke, makasih Kak Rido. Jadi kalau dari aku sendiri, buat teman-teman semua yang lagi nonton, itu teman-teman harus bisa mulai
belajar, mulai apapun itu sedini mungkin gitu ya. Teman-teman yang mungkin masih di kelas 10 itu kalau emang pengen mengajar tekniknya itu belajarlah dengan giat, dengan sungguh-sungguh dari awal gitu ya. Terus buat teman-teman yang udah kelas 11, kelas 12, apalagi kelas 12 itu kan udah selesai semua ya kalau untuk nilai-nilainya. Jadi hal yang bisa teman-teman lakukan adalah berpasrah dan berdoa gitu ya. Jadi teman-teman tuh nggak hanya fokus untuk belajar, karena belajar itu kayak banyak orang lain yang belajarnya lebih dari kita gitu. Nah, Betul. jadi cara kita bisa mengalahkan mereka yaitu dengan doa-doa yang kita ucapkan seperti itu. Kemudian teman-teman jangan terlalu bergantung sama SNBP. Teman-teman harus siap gitu untuk ikut SNBT ya, karena Siapkan. kita nggak tahu jalur mana kita diterima. Dan jangan terpuruk dulu kalau teman-teman ditolak SNBT gitu ya, karena kita nggak tahu, siapa tahu jalan setelahnya bakal lebih indah Iya, kayak betul. Rido nih teman-teman. Nah kemudian buat teman-teman yang tertarik untuk ikut lanjut kuliah ke jurusan kesehatan, terutama Kedokteran, kedokteran gigi, teman-teman harus siap untuk jadi long life learner gitu. Jadi kita tuh prosesnya berat, materinya susah, kemudian kita lama kuliahnya dan kita Betul. tuh mahal. Dan mungkin kalau kita udah kerja pun balik modalnya susah. Teman-teman harus udah siap dengan skala risiko yang ada. Kalau teman-teman masih belum yakin, teman-teman harus yakinin diri dulu, baru teman-teman bisa nyebur ke kedokteran gigi atau jurusan kesehatan yang lainnya. Itu aja. Nah guys, mungkin itu dulu guys ya. Untuk kakak-kakak juga terima kasih udah berkesempatan hadir sini kak, sama-sama. waktunya. Yes, Dan mungkin kalian juga bisa follow IG kakak-kakak ini yang ada ntar di atas kepala mereka guys. Guys. Nah mungkin kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan juga mungkin bertemu lagi sama kakak-kakaknya. Dan Amin. oke, see you guys in next video. Bye.